Dengan nomor peserta 689 atas nama Muhammad Jilda. Itulah dia Dewan Juri hadirin serta atas nama Muhammad Jilda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiran amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kehadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah fil Wadi, yakni Al-Muhtaram wal-Muhtaram Abina Kiai Haji Muhammad Badri beserta Umina Ustazah Siti Masyitoh dan keluarga besarnya. Mata'anallahu fi rizki wa mata'anallahu fi umri. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Dewan Asatid wal Asatijah dan Dewan Juri dan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dan tidak lupa juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di mana? Yaitu di Lailatul Musabaqah. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda alam, Nabi kita, Nabi yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasuhul Ibad Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada makalah ke-6-nya beliau berkata, man jama'a sitatun khisalin lam yada lil jannati matlaban wala ilan nari mahraban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, maka ia tidak akan meninggalkan mencari surga dan tidak akan meninggalkan mencari daripada neraka. Mana saja perkara itu hadirin? Yang pertama adalah arafallahu ta'ala fa'ata'ahu, mengetahui ya bahwasanya Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberi rizki kepadanya, Allah lah yang menghidupkannya, dan Allah lah yang mematikannya. Oleh sebab itu ia taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, ya abna Adam, man dakaroni bil ta'ati dakartuhu bi rahmati, wa man dakaroni bil maksiati dakartuhu bil laknati, walzam ala ta'ati wa truk maksiati. Wahai anak Adam, barang siapa yang mengingatku dengan ketaatan, maka aku akan mengingatkan kepadanya dengan rahmatku. Dan barang siapa yang mengingatku dengan kemaksiatan, maka aku akan mengingatkan kepadanya dengan laknatku. Dan mestilah kamu taat untukku dan meninggalkan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah.
Arafa syaitan, mengetahui ia bahwasanya syaitan adalah musuhnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Yasin ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Fasanu, oleh sebab itu ia menentang syaitan. Fasanu, oleh sebab itu ia menentang syaitan untuk taat kepada Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan yang lurus dan menentang syaitan dari ajakannya jalan yang sesat. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah arafal akhirah fa talabaha wa arafal dunya fa rafadaha. Mengetahui ia bahwasanya akhirat adalah tempat yang kekal, tempat kesenangan dan tempat kebahagiaan, maka mencari ia akan akhirat. Dan mengetahui ia bahwasanya dunia adalah tempat yang fana, tempat yang hancur dan tempat yang hina, maka menolak ia akan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa takathurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathalil ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu summa ya'iqu fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, hanyalah tenda gurauan, hanyalah permainan dan saling berbangga-bangga di antara kamu dan berlomba-lomba di dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang menyiramkan tanaman-tanaman, yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kuning dan kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan ada di akhirat nanti azab Allah yang sangat pedih dan serta ampunan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, "Kun fid dunya gharibun aw abirus sabil." Jadilah kamu hidup di dunia bagaikan orang asing atau orang dalam perjalanan. Maksudnya adalah hidup di dunia ini kita harus menjadikan diri kita sebagai pengembala yang mencari bekal untuk membawa dan penghasilan untuk dibawa pulang. Mana tempat pulang kita semua hadirin? Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang amal solehnya baik, maka ia akan mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang amal soleh yang buruk, maka ia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir adalah wa'arafal haqqa fattabi'ahu wa'arafal batila fajtanabhu. Mengetahui ia akan hukum-hukum kebenaran Allah, maka mengikuti ia akan kebenaran hukum-hukum Allah dengan mengamalkannya. Dan mengetahui ia bahwasanya kebatilan adalah larangan Allah, maka menjauhi ia akan kebatilan tersebut dengan tidak mengerjakannya. Hadirin rahimakumullah. Jika kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengerjakan perkara yang tadi. 1. Taat kepada Allah. 1. Taat kepada Allah. 2. Menentang syaitan. 3. Mencari akhirat. 4. Menolak dunia. 5. Mencari kebenaran. Dan yang keenam menjauhi kebatilan. Hadirin jamaah sekalian, mungkin hanya ini saja pidato yang hari ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang gemuruh.